Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Maret 2022 dengan judul Dia Melindungi pada Masa Kesukaran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mari kita ikuti penjelasannya. Berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab, mengadakan suatu persiapan untuk keperluan kita yang sementara pada masa kesukaran. Saya melihat bahwa jikalau orang-orang suci mempunyai makanan yang mereka simpan atau yang ada di ladang pada masa kesukaran, apabila ancaman, kelaparan dan wabah penyakit berlaku di dalam negeri, maka itu akan dirampas dari mereka dengan kekerasan dan orang lain akan menuai kebun mereka. Kemudian tibalah waktunya bagi kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah dan Ia akan menolong kita. Saya melihat bahwa makanan dan air minuman kita akan tersedia pada waktu itu, sehingga kita tidak akan menderita kelaparan atau kekurangan, karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Jikalau perlu, Ia akan mengirim burung gagak memberi makanan pada kita, sebagaimana Ia memberi Elia makan, atau menurunkan mana dari langit, sebagaimana yang dilakukannya pada orang-orang Israel. Rumah dan tanah akan tidak berguna bagi orang-orang suci pada masa kesukaran, karena mereka terpaksa harus mengungsi dari keganasan orang banyak. Dan pada waktu itu harta mereka tidak dapat lagi dipergunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Ditunjukkan kepada saya bahwa memang adalah kehendak Allah upaya orang-orang suci terhindar dari setiap perintangan sebelum masa kesukaran tiba dan mengadakan suatu perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 107 dan 108. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Dia yang mengatur bintang-bintang di langit, yang firman-Nya mengendalikan gelombang-gelombang samudra raya. Pencipta tak terbatas yang sama akan bekerja demi umat-Nya jika mereka berseru kepadanya dalam iman. Dia akan menahan kekuatan kegelapan sampai peringatan diberikan kepada dunia, dan semua yang mengindahkannya siap untuk pertentangan yang besar. Disalin dari Testimonies jilid 5 halaman 453. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, motivasi, dan juga memperkuat iman kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini.
Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Rumah dan tanah akan tidak berguna bagi orang-orang suci pada masa kesukaran, karena mereka terpaksa harus mengunci dari keganasan orang banyak. Dan pada waktu itu harta mereka tidak lagi dipergunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengambil setiap keputusan dan kebijakan. Biarlah itu berpihak dan menjadi berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat menjalankan akan pelayanan mereka bagi orang-orang yang terpapar oleh karena COVID, bahkan juga penyakit yang lain. Biarlah dengan tuntunan dan jamahan Tuhan, mereka juga memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat mempergunakan waktu untuk mendidik anak-anak, bukan sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup. Mereka ragu-ragu akan kepercayaan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.